Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Mujahidin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari kajian tafsir Ibnu Katsir ini, mari sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita bisa sama-sama menghadiri kajian Al-Quranul Karim. Kita sama-sama berada di Raudhah min Riyadil Jannah, taman di antara taman-taman surga. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi Riyadil Jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman surga, maka mampirlah. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, wa ma hiya riyadul jannah, apa itu yang dimaksud dengan taman surga? Kita kan masih di dunia, kok ketika melewati taman surga kita mampir? Kan kita masih di dunia. Maka kata Rasulullah, riyadul jannah ay majlisul ilmi, majlisul dzikri. Yang dimaksud dengan taman surga itu adalah majlisul dzikr, majlis zikir. Yang dimaksud majlis zikir di sini adalah majlisul ilmi, majlis ilmu. Karena dengan kita mencari ilmu, kita akan senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu disebut dengan adzikr. Karena dengan ilmu itu kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah kepada ahlu dzikr. Yang dimaksud dengan ahlu dzikri di sini adalah ahlul ilmi. Tanyalah kepada orang-orang yang berilmu. Yang dimaksud dengan ahlu dzikri, tanyalah kepada orang-orang yang berilmu. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Mujahidin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mukaddimah dari kajian tafsir ini, untuk warming up-nya atau warming up itu. Warming up itu pemanasan ya. Jadi bukan olahraga aja yang pemanasan. Ngaji juga punya pemanasan dulu, mukaddimah dulu. Maka yang pertama adalah kepentingan, kebutuhan di dalam majelis Al-Quran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya dan para malaikat pun akan turun mendoakannya
dan Allah Subhanahu wa taala pun memberikan ketenangan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat yang sahih, kata Rasulullah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna al-kitaba wa yatadarasunahu illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakara man 'indah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum mereka berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Yang dimaksud dengan baitun min buyutillah adalah masjid. Tidaklah satu kelompok manusia yang beriman mereka berkumpul di satu masjid, di satu rumah di antara rumah-rumah Allah SWT. Untuk apa? Yatlunal kitaba. Mereka membaca Alkitab, Al-Quran. Bukan hanya sekedar membaca. Wa yatadarasunahu, dan mereka pun mempelajari Al-Quran, membaca dan mempelajarinya. Illa haffathumul malaikah. Kecuali di situ para malaikat mengelilinginya. Jadi ketika orang berkumpul di satu masjid, membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, illa haffathumul malaikah. Kecuali para malaikat mereka mengelilingi orang yang sedang berada di masjid membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Untuk apa mereka mengelilingi? Untuk mendoakan. Bahkan disebutkan dalam hadis, annal malaikah la taghda'u ajnihatuha ridwan li talibil ilmi. Sesungguhnya para malaikat mereka menggembaskan sayapnya. Sayapnya dibuka, menggembaskan sayapnya. Kenapa? Ridwan li talibil ilmi. Karena mereka ridho, mereka senang kepada orang-orang yang mencari ilmu, menuntut ilmu. Jadi mereka itu senang kepada mereka yang menuntut ilmu, apalagi mereka yang belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Mereka yang dimaksud dengan mengebaskan sayapnya adalah mendoakan. Karena kalau kita kan biasa kalau berdoa itu dengan kita angkat tangan, maka malaikat mengebaskan sayapnya dengan, maksudnya kata para ulama adalah apa? Mendoakan mereka yang mencari ilmu, menuntut ilmu di masjid di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kemudian Allah naungkan kepada mereka, Allah naungi kepada mereka rahmatnya, diturunkan di situ rahmatnya. Wa nazalat alaihimus sakinah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Tenang di masjid. Allah berikan apa? Rasa tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah, karena kita sedang berzikir sesungguhnya. Apa yang dimaksud dengan berzikir? Menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu kita akan mengingat Allah SWT. Tatmainnul qulub. Itu akan menenangkan hati kita. Lalu yang keempat adalah wa dzakarallahu man indah. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada para malaikat dengan bangganya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana orang-orang yang mempelajari Al-Qur'anul Karim. Ini keutamaan orang yang mempelajari Al-Qur'an di masjid. Kemudian yang kedua, orang yang belajar Al-Quran itu merupakan orang-orang yang terbaik. Karena Rasulullah SAW mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang ta'allama al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, wa 'allamah, dan yang mengajarkan. Di sini didahulukan orang yang belajar Al-Qur'an. Untuk apa? Untuk memberikan motivasi kepada mereka yang ingin belajar Al-Quran, didahulukan sebutannya. Kemudian disebut lagi wa'allamah, dan orang yang mengajarkan. Kenapa? Karena orang yang punya ilmu pasti dia akan mengajarkan ilmunya. Tapi untuk memberikan motivasi kepada orang yang baru belajar, maka didahulukan sebutannya. Kemudian, jamaah sekalian rahimakumullah, Al-Quran adalah sebuah kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat Al-Quran, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an
Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Untuk apa Al-Qur'an? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelas dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Bagaimana bisa Al-Qur'an menjadi petunjuk untuk kehidupan kita kalau kita tidak mempelajari Al-Quran? Sehingga pentingnya bagi kita untuk mempelajari Al-Quran agar kita memahami Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadi pedoman hidup kita. Karena orang yang berpedoman kepada Al-Quran, kata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat hadis, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan dua pusaka yang kalian tidak akan sesat intamasaktum bihima, selama kalian berpegang kepada kedua pusaka tersebut. Apa itu? Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnah rasulih, dan sunnah Rasul, Al-Hadis. Jadi kita mempelajari Al-Quran dalam rangka menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian, seseorang tidaklah cukup mempelajari Al-Quran hanya sebatas terjemah. Sehingga kita harus paham apa itu yang disebut dengan tafsir, apa itu yang disebut dengan terjemah, dan apa itu yang disebut dengan takwil. Yang ketiga-tiganya agak mirip, tapi ternyata memiliki perbedaan di dalam memahaminya. Pertama, terjemah. Terjemah itu adalah memalingkan satu bahasa ke bahasa lain, atau mentranslate dari satu bahasa ke bahasa lain. Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Itu namanya mentranslate, menerjemahkan. Secara harfian atau harpan, huruf per huruf, kata per kata. Itu baru terjemah. Ya. Tapi di sana ada tafsir. Ya. Apa itu tafsir? Asyarhu wal bayan. Mensyarah, menjelaskan, menerangkan ma'anil Quran, makna-makna Al-Quran dari sisi sababun nuzulnya, dari sisi bahasanya, dari sisi bagaimana kisah dalam Al-Quran, dari sisi yang disebut dengan balaghahnya, ma'aninya, dan ilmu badi'nya, itu banyak. Sehingga orang yang menafsirkan Al-Quran sebagai mufassir, itu dia harus memahami secara dasar, dia harus hafal Al-Quran. Bukan hanya hafal, tapi dia juga harus paham tentang arti Al-Quran. Kalamullah, kata per kata, dia harus paham. Yang kedua, dia harus tahu bagaimana sababun nuzulnya. Kalau Al-Quran itu sababun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Kemudian dia harus memahami tentang ilmu nasikh dan mansukh. Jadi ilmu nasikh dan mansukh. Ada yang dihapus, ada yang menghapus. Dia juga harus tahu ilmu bahasa, nahwu dan sorob. Bagaimana mungkin dia bisa paham Al-Quran kalau dia nggak bisa bahasa Arab. Jadi kalau ada orang yang ngaku mufasir tapi dia nggak bisa bahasa Arab, itu nggak bisa. Dia harus bisa bahasa Arab. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab agar kalian memahaminya. Jadi Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab. Nah, oleh karena itulah kalau Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab, maka kita harus paham nahwu dan sorob. Nahwu dan apa? Dan sorob. Begitu juga orang yang menafsirkan Al-Quran, dia harus tahu juga hadis. Karena tidaklah Al-Quran itu dijelaskan kecuali dengan hadis. Maka nanti ada yang dikenal dengan metodologi Al-Quran. Jadi metodologi tafsir, ada masadirut tafsir. Di mana para ulama membagi dua. Ada tafsir bir maksur, ada tafsir bir ro'i. Jadi tafsir itu dibagi dua. Ada tafsir bil maksur, atau yang dikenal dengan tafsir
bil mankul. Yang kedua, tafsir bil ra'yi. Apa itu tafsir bil ma'sur atau tafsir bil mankul? Ma'sur itu asar, pendapat. Tafsir bil ma'sur atau tafsir bil mankul adalah Al-Quran, tafsirul Quran bil Quran. Jadi Al-Quran dijelaskan dengan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran dijelaskan dengan hadis atau sunnah. Yang ketiga, Al-Quran dijelaskan dengan asar sahabat atau tabi'in. Itu namanya apa? Tafsir bil ma'sur atau bil mankul. Ada lagi tafsir bil ra'yi atau bil ma'kul, pakai ain, akal. Inilah tafsir yang tercela. Kenapa? Karena dia hanya berdasarkan kepada ra'yun, pendapat sendiri dengan akal sendiri. Yang diperintahkan adalah tafsir bil mankul atau bil ma'sur, yaitu Al-Quran dijelaskan dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran menjelaskan Al-Quran itu sendiri. Contohnya saja ketika kita membaca surat Al-Baqarah di awal, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, Dzalikal kitab, itulah Alkitab Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan dalam kitab Al-Quran. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itu dijelaskan dengan Al-Qur'an itu sendiri. Setelah itu penjelasannya. Jadi Al-Qur'an dijelaskan dengan Al-Qur'an. Langsung Allah SWT yang menjelaskan siapa itu orang yang mukmin yang bertakwa. Yang mereka beriman kepada yang gaib. Mereka mendirikan sholat. Mereka juga mengeluarkan zakat dari apa yang kami berikan rezeki kepada mereka. Mereka juga beriman kepada Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Dan mereka juga yakin kepada negeri akhirat. Kan disebutkan setelah ayat itu. Atau dalam surat Al-Mu'minun, Qad aflahal mu'min. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang mukmin. Mukmin yang mana yang beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang mereka dalam salatnya khusyuk. Jadi dijelaskan. Atau dalam surat Al-Maun, fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang salat. Siapa yang salatnya celaka? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Makanya kita jangan berhenti di situ. Kenapa? Langsung dijelaskan dengan ayat selanjutnya lagi. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang salat yang mereka salat dalam keadaan sahun, lalai. Itulah orang yang celaka, lalai. Jadi Al-Quran, jadi tafsirul Quran bil Quran. Al-Quran dijelaskan dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, tafsirul Quran bis sunnah. Menjelaskan Al-Quran dengan sunnah. Contohnya saja. Di dalam Al-Quran, ketika kita diperintahkan oleh Allah SWT, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kita diperintahkan untuk mendirikan sholat. Sementara di Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana cara melaksanakan sholat. Ada nggak di Al-Quran dijelaskan cara melaksanakan sholat dari mulai takbir sampai salam? Nggak ada. Hadis yang menjelaskan. Hadis apa? Yang menjelaskan. Di mana hadis tersebut begitu banyak yang menjelaskan tentang bagaimana tata cara sholat Rasulullah SAW dari mulai takbir sampai salam. Bagaimana cara mengangkat tangannya, bagaimana cara sujudnya, bagaimana cara rukuknya, bagaimana cara duduk. Ada yang iftirash, ada yang tawarruk.
Bagaimana apa? Bacaan-bacaan ketika sholat itu jelaskan di dalam hadis. Makanya Al-Quran dijelaskan dengan hadis. Jadi fungsi hadis itu dalam rangka untuk menjelaskan Al-Quran. Sehingga nggak bisa orang inkarus sunnah. Kan ada orang yang disebut dengan inkarus sunnah, orang yang mengingkari sunnah hadis, inkarul hadis. Nggak percaya dia tentang hadis. Kenapa? Karena hadis kan ditulis setelah ratusan tahun Rasulullah meninggal baru ditulis kan gitu. Dan itu pun oleh Imam Bukhari, Imam Muslim kan gitu. Padahal kalau kita lihat metodologi cara penulisan hadis itu begitu luar biasa. Sehingga orang Imam Bukhari ketika mengambil hadis itu nggak gampang-gampang. Dia teliti dulu siapa yang menyampaikan hadis tersebut. Dipelajari apakah siqah atau tidak. Yang disampaikan itu betul atau tidak. Bagaimana hafalannya. Jadi sangat ketat mereka mengambil hadis. Nah oleh karena itulah Al-Quran dijelaskan dengan hadis. Karena tidak semua Al-Quran menjelaskan secara terperinci. Walaupun ada yang secara terperinci. Seperti tentang pembagian waris itu terperinci. Di dalam surat apa? An-Nisa. Ada yang mendapat as-sudus 1/6. As-sumun 1/8, ada as-sulus 1/3, atau an-nisfu separuh, ada yang ar-rubu, itu dijelaskan dalam apa? Surat An-Nisa itu tentang apa namanya? Tentang pembagian hadis. Tapi yang lainnya ada yang secara global di mana dibutuhkan penjelasan hadis. Makanya disebut dengan apa? Tafsirul Quran bis sunnah. Tafsir Al-Quran dijelaskan dengan sunnah atau hadis. Ketika disebut sunnah, ya identik dengan hadis, walaupun nanti antara hadis dan sunnah itu para ulama membedakan antara artinya. Kalau secara ilmu biasanya disebut dengan apa? Ilmu hadis. Ya. Tetapi secara aplikasi sunnah, implementasinya apa? Sunnah. Maka tidak disebut dengan ilmu sunnah. Ya. Tapi ilmu hadis, mustalahul hadis. Ya. Tapi secara implementasi pengamalannya itu disebut sunnah. Gitu. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Tidak alaikum bil hadisi, tidak, tapi apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Jadi secara implementasi itu disebut as-sunnah. Walaupun para ulama mengatakan identik ya, disebut hadis ya, sunnah, disebut sunnah apa? Hadis. Karena dua-duanya apa? Sama sebetulnya isinya gitu ya. Jamaah sekalian, seperti kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran, Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis sholah. Ini Al-Quran nih. Di surat apa itu? Al-Isra. Aqimis sholah. Dirikanlah sholah. Liduluki syamsi. Pada saat matahari nampak. Jelas kelihatan. Ila ghasakil lail, pada saat gelapnya malam. Wa qur'anal fajr, dan pada saat qur'anal fajr subuh. Berarti kalau kita lihat di dalam Al-Quran, waktu sholat itu ada berapa? Pertama, liduluki syamsi, pada saat matahari nampak terang. Yang kedua, ghasakil lail, pada saat gelapnya malam. Yang ketiga, wa qur'anal fajri, pada saat subuh. Berarti sholat di dalam Al-Quran dijelaskan cuma berapa itu? 3 kan? Nah, ayat ini dijelaskan oleh hadis. Yang dimaksud dengan liduluki syamsi, terangnya matahari, as-syams itu apa? Matahari adalah zuhur dan asar. Zuhur dan asar kan kelihatan nggak matahari? Kelihatan. Mencolot matahari zuhur apalagi. Asar juga masih kelihatan. Ghasakil lail, gelapnya malam. Nah, ketika sudah mulai gelapnya malam, matahari terbenam, maka masuk apa? Maghrib. Lalu setelah itu apa? Isya. Jadi gelapnya malam itu apa? Maghrib dan Isya. Wa Qur'anal fajri, dan Qur'anal fajr. Apa ya Qur'anal fajr? Subuh. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi sholat subuh kita itu disaksikan oleh para malaikat. Makanya
Rasulullah SAW ketika sholat yang paling lama, yang paling panjang bacaannya itu salat subuh. Kalau kita kan terbalik, kadang-kadang salat subuh cepat. Padahal Rasulullah apa? Salat subuh apa? Lama. Apalagi kalau salat Jumat itu. Salat Jumat itu ada sujud tilawah. Makanya baca alif lam mim sajadah itu. Kan itu panjang. Surat Ad-Dahar juga apa? Panjang juga. Nah, jadi dari ayat ini kemudian dijelaskan oleh hadis, maka jadilah waktu sholat itu berapa? 5. Jadi kalau orang nggak percaya kepada hadis, mengingkari hadis, kan ada kelompok yang dikenal dengan inkarul hadis. Ya. Dia nggak bisa. Itu sholat dari mana? 5. Hadis yang menjelaskan. Hadis apa? Yang menjelaskan. Kemudian ada lagi yang dikenal dengan tafsirul Quran bil asar. Yang ketiga, Al-Quran dijelaskan dengan asar. Apa yang dimaksud dengan asar? Pendapat para sahabat atau tabi'in. Jadi asar itu apa? Pendapat para sahabat atau tabi'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa para sahabat mereka juga diberikan wewenang untuk menafsirkan Al-Quran? Karena sahabat adalah orang yang mengalami turunnya Al-Quran. Jadi para sahabat itu apa? Mengalami turunnya apa? Al-Quran. Disebutkan di dalam hadis di sini, dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, kata Abdullah bin Mas'ud, "Walladzi la ilaha ghairuhu ma nazalat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lamu fi man nazalat wa aina nazalat." Kata Abdullah bin Mas'ud, demi tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala, ma nazalat ayatun, tidaklah satu ayat itu turun min kitabin, dari ayat Al-Quran, illa wa ana a'lam, kecuali saya tahu. Fiman nazalat, kepada siapa ayat itu diturunkan, wa aina nazalat, dan di mana diturunkan. Ini kata Abdullah bin Mas'ud yang merupakan sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jadi demi tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidaklah satu ayat dari Al-Quran turun kecuali aku tahu kepada siapa Al-Quran itu diturunkan dan di mana Al-Quran itu diturunkan, ayat itu diturunkan. Makanya para sahabat juga diberikan wewenang untuk apa? Menafsirkan Al-Quran, karena dia paham. Ketika mereka tidak paham, tidak tahu, mereka bisa bertanya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata apa? Para sahabat. Apalagi di antara sahabat itu ada yang namanya dikenal dengan al-hibrul bahar wa turjumanul Quran. Jadi di antara sahabat ada min ulama is-sahabah yang memahami tentang Al-Quran secara mendasar, mendalam, yang dikenal dengan al-hibrul bahar, tintanya lautan. Jadi di antara sahabat itu ada yang dikenal dengan apa? Tintanya lautan. Bagaimana lautan itu kan luar biasa. Tintanya lautan. Saking luasnya ilmu Al-Qurannya. Dikenal juga turjumanul Quran. Orang yang memahami betul tentang Al-Quran. Dengan sebab siapa? Dengan sebab keberkahan dari doa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW pada sahabat tersebut. Sahabat itu adalah Abdullah bin Abbas, yang dikenal dengan Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi, dia merupakan anak dari paman Nabi. Paman Nabi itu ada yang namanya Abbas. Abbas itu adalah saudaranya Abdullah. Abdullah itu adalah bapak Rasulullah SAW. Jadi antara Abdullah bin Abbas dengan Rasulullah SAW itu sepupu. Itu sepupu. Nah, Abdullah bin Abbas itu dikenal dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Nah, ketika Ibnu Abbas itu masih kecil, masih bayi, masih merah, Rasulullah SAW pernah mendoakannya. Apa doa Rasul? Allahumma faqihu fid din
wa 'allimhu fit ta'wil. Ya Allah, berilah pemahaman yang mendalam kepada Ibnu Abbas yang masih kecil, fiddin, di dalam agama. Wa 'allimhu fit ta'wil, dan ajarkan dia ilmu ta'wil. Maksudnya apa? Tafsir. Berilah pemahaman yang mendalam terhadap agama dan ajarilah dia ilmu tafsir, ta'wil. Sehingga Ibnu Abbas ini menjadi termasuk min ulama is-sahabah. Dia termasuk bagian dari ulamanya sahabat itu, Ibnu Abbas. Makanya para sahabat ketika mereka tidak memahami tentang Al-Quran, maka mereka kembali kepada tafsir Ibnu Abbas. Tafsir apa Ibnu Abbas? Ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah afwaja, berbondong-bondong. Oleh karena itu, fasabbih bihamdi rabbik, maka bertasbihlah dengan memuji Rabb kamu. Wastaghfirhu, dan minta ampunlah kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia adalah tawwab, maha penerima taubat. Ketika para sahabat berkumpul-kumpul ketika turunnya ayat ini, para sahabat berkumpul untuk menjelaskan tentang ayat ini. Maka para sahabat ditanya, bagaimana pendapat Anda tentang ayat ini? Maka di antara mereka ada yang menjawab, ya kita sudah menang dan kita sudah mendapat pertolongan dan orang sudah masuk agama Allah, masuk Islam berbondong-bondong, sehingga kita diperintahkan untuk bertasbih. Fasabbih bihamdi rabbik. Fasabbih subhanallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, tasbihnya gitu. Jadi fasabbih bihamdi rabbik subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik innahu kana tawwaba. Ini tasbihnya. Kenapa? Kita diperintahkan untuk fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu. Jadi dengan membaca tasbih subhanallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sehingga dengan turunnya ini para sahabat banyak yang bertasbih seperti itu. Ya. Lalu ketika apa? Ketika Ibnu Abbas ditanya, bagaimana pendapatmu tentang ayat ini wahai Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, ketika kita sudah mendapatkan pertolongan dari Allah SWT dan kita sudah mendapatkan kemenangan dan orang sudah banyak yang masuk Islam, mereka berbondong-bondong, ini merupakan isyarat bahwa Rasulullah SAW akan meninggal. Tugas Rasulullah selesai. Kenapa? Karena udah dapat pertolongan, udah dapat kemenangan, Mekah sudah dikuasai, Fathu Mekah, ya, sudah mendapatkan kemenangan, kemudian orang sudah menyebar Islam, sehingga tugas Rasulullah apa? Selesai. Kalau tugas Rasulullah selesai berarti isyarat Rasulullah apa? Meninggal. Maka para sahabat ketika itu menangis. Dengan apa? Yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu memiliki pemahaman yang luar biasa tentang apa? Al-Quran. Makanya para sahabat, di samping mereka bertanya kepada sahabat lain, juga tidak lupa untuk bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas. Makanya Ibnu Abbas itu dikenal dengan turjumanul Quran. Orang yang memahami Al-Quran setelah Rasulullah SAW itu apa? Ibnu Abbas. Kenapa? Karena dia mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu fit ta'wil. Ini juga doa boleh kita pakai. Kalau kita doain anak kita nih boleh, Allahumma faqihu fid din, ya Allah, berilah pada anakku faqihu fid din, agar mereka bisa mendalami di dalam memahami agama. Wa 'allimhu fit ta'wil, ajarkan dia ilmu ta'wil, maksudnya ilmu tafsir. Boleh. Gitu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, dari sini para ulama mengatakan kenapa harus sahabat? Ya. Karena disebutkan di dalam hadis, ya. Di dalam hadis di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Jadi Rasulullah SAW
pernah mengutus Mu'ad bin Jabal kemana? Ke Yaman. Mu'ad bin Jabal itu salah seorang sahabat Nabi. Untuk apa? Untuk berdakwah. Kemudian sebelum diutus, maka Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'ad, Fima tahkum? Dengan apa kamu berhukum? Qala, maka jawab Mu'ad bin Jabal, bi kitabillah. Dengan kitab Al-Quran. Dengan kitab apa? Al-Quran, kitab Allah. Qala, kemudian Rasulullah SAW tanya lagi, fa'ilam tajid, kalau kamu tidak mendapati di dalam Al-Quran? Maka kata Mu'ad, bisunnati Rasulillah. Dengan sunnah Rasul, hadis. Qala fa'ilam tajid, kalau kamu tidak mendapati juga di dalam apa? Hadis. Qala ajtahidu bira'i, aku beristihad. Ya. Aku apa? Beristihad. Qala, maka kata Rasulullah, ya. Kemudian Rasulullah memukul dadanya Mu'ad dan mengatakan, Alhamdulillahilladzi wafaqa Rasulillah lima yarda Rasulullah. Ini ucapan Rasulullah SAW kepada Mu'ad ketika dipegang dadanya, kemudian Rasulullah memuji. Yeah. Apa pujian Rasulullah kepada Allah SWT? Segala puji bagi Allah yang telah Rasul, utusan Rasulnya itu sesuai dengan apa yang dia ridho. Artinya apa? Mu'ad ketika apa? Mengatakan pendapatku, maka itu sesuai. Kenapa? Karena Mu'ad itu diberikan juga wewenang untuk beristihad, memahami tentang apa? Al-Quran. Sebab dia adalah sahabat yang mengalami turunnya Al-Quran, sehingga kita juga dibolehkan untuk mengambil tafsirul Quran bil asar. Tafsir Al-Quran ditafsirkan dengan asar, pendapat para sahabat. Begitu juga setelah sahabat siapa? Tabi'in. Ya. Sahabat meninggal, maka muncul yang disebut dengan apa? Tabi'in. Ya. Masa tabi'in. Kenapa? Tabi'in juga diberikan wewenang untuk menafsirkan Al-Quran. Karena tabi'in, ulama tabi'in adalah orang yang belajar dari sahabat yang mengalami turunnya Al-Quran. Ya, tabi'in. Maka seperti Mujahid, terus juga termasuk juga apa? Masruq dan sebagainya, itu mereka memiliki apa? Tafsir Al-Quran. Bahkan Mujahid ini langsung belajar dari Ibnu Abbas. Jadi Mujahid ini langsung belajar dari Ibnu Abbas yang merupakan orang yang dikenal dengan min ulama'is sahabah. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, sebagai muqaddimah dari pelajaran tafsir, tentunya kita harus memahami apa itu yang disebut dengan tafsir. Apa itu yang disebut dengan terjemah. Jangan sampai ada orang, saya sih nggak perlu belajar tafsir. Kenapa? Ini di buku rumah saya ada buku terjemahan. Depak lagi, kan itu. Itu belum cukup. Dia harus dijelaskan oleh ulama dengan yang namanya tafsir. Ya. Karena tafsir itu apa? Al-bayan wa syarah. Menjelaskan, mensyarah Al-Quran, makna-makna Al-Quran dari sisi sababun nuzulnya gimana, nasih dan mansuhnya gimana, kisasul Qur'annya gimana, kisah-kisah Al-Quran dan sebagainya. Itu di dalam apa? Tafsir. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah SWT dan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan yang kita bahas bisa kita pahami. Kita tutup. Subhanalhamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.